Luti sebagai Joko Seger. Saya Ani Anika Muslimah berperan sebagai Roro Ansan. Saya Muhammad Menaris berperan sebagai Aja. Saya Aisyah Remina Kristanti berperan sebagai Permaisuri. Saya Safira berperan sebagai Daya Kasih. Saya Muhammad sebagai main tangan. Saya Muhammad Mirza. Saya Muhammad Mirza berperan sebagai prajurit. Saya Wira Nanda sebagai Kadiwara. Saya Diandra Hadatul Aisi berperan sebagai Purbalingga. Saya Nanda Mata Imara berperan sebagai Kapi. Saya Disney Wedukri berperan sebagai Nyai Roro Bento. Berperan sebagai Dayang Nani. Saya sudah Sarika berperan sebagai perempuan misterius. Saya Amanda Dwi Setiani berperan sebagai Dewi Agung. Saya Muhammad Lukman Hayudin. Saya berperan sebagai Ibu Kakung. Saya Muhammad Gira Mauludi berperan sebagai penduduk luar. Saya Firdawan Afiansyah sebagai penduduk luar. Saya Bintang Nazarti berperan sebagai penduduk Pai. Saya Muhammad Dafa berperan sebagai penduduk 5. Ya, saya di Arifullah sebagai penduduk 6. Saksikanlah drama kami dari kelas 6A. Sekian, terima kasih. Yang baik hatinya. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Roro Ansan. Suatu hari Roro Ansan menikah dengan pemuda pilihannya, Joko Seger, putra seorang Brahmana yang tampan dan baik hati. Seluruh kerajaan berpesta dan bersukaria atas pernikahan Roro Ansan. Suatu hari setelah pernikahan di ruang kerajaan,
Beberapa saat kemudian, tak lama datanglah satu lagi penduduk yang ingin menemui Baginda. Jamal, itu mereka sebelah satu. Rusak katanya. Hah? Rusak. Penduduk akhirnya menjelaskan apa yang tadi diceritakan oleh Joko Seger dan Roro Akang kepada penduduk yang baru datang menemui Baginda. Telah selesai menceritakan apa yang diceritakan oleh Baginda. Adinda, kenapa kita langsung memilih tanah juga? Sabar Kakanda, mungkin Sang Dewi Agung belum mempercayai kita sebagai orang tua. Tapi kita sudah berusaha setiap hari dan berdoa kepada Dewi Agung. Tapi sepertinya Dewi Agung tidak mendengarkan doa kita. Haruskah kita menggunakan cara lain? Terserah Kakanda saja, Adinda akan mengikuti kehendak Kakanda. Kakanda akan berusaha yang terbaik untuk kita.
pergi ke Nyai Roro Gendeng tanpa sepengetahuan orang. Nyai Roro Gendeng adalah Nyai yang terkenal akan Sepertinya ini darah terakhir dari tumbal Mas Sugeng 10 tahun yang lalu. Saya tidak bisa awet muda lagi. Tenanglah, aku punya firasat yang baik untuk. tiba-tiba terdengar suara ketuk pintu. Nyai segera menyuruh Dayang Nyai memberikan botol darah. Go Mas Joko Seger. Apa kita saling kenal? Kamu meragukan kemampuan saya. Masuk dan duduklah. Begini Nyai, saya datang ke sini untuk meminta anak pada. Apa? Anak? Itu sangatlah gampang. Tapi semua itu ada syaratnya. Perkenankanlah hamba untuk mengetahuinya Nyai. Salah kamu berikan kepada saya. Demi anak akan hamba kabulkan permintaan Nyai. Terimalah ramuan ini. Berikan pada istrimu 3 kali sehari setelah makan. Dijamin dalam waktu 1 minggu istrimu akan hamil. Dan ingatlah, 18 tahun yang akan datang saya akan datang menagih janji kamu. Apabila tidak kau penuhi, maka binasalah desa Tenggamu. Baik, terima kasih Nyai. Sampainya di depan gerbang desa, Joko Sugeng disambut oleh penduduk-penduduknya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kemakmuran. Wahai Baginda, bolehkah saya bertanya? Wahai Baginda, datang dari mana Baginda? Saya baru saja datang dari tempat Nyai Roro Gendeng. Apa? Untuk apa Baginda pergi ke sana? Saya hanya ingin meminta anak kepada Nyai Roro Gendeng. Untuk apa Baginda meminta anak kepada Nyai Roro Gendeng? Apa tidak meminta anak kepada Biar saja? Dengar saya, jika ada yang minta kepada anak ke Nyai Roro Gendeng, dia akan minta salah satu anak yang setelah meminta saran dari Nyai Roro Gendeng. Betul, anak itu akan dibunuh oleh Nyai Roro Gendeng, dan darah anak itu diminum untuk menambah ramuan awet mudanya. Saya sudah mengetahui semua hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Saya dan istri saya sudah berusaha dan berdoa kepada Dewi Agung.
Tapi Dewi aku sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Baiklah Baginda, kalau itu memang keputusan terbaikmu, kami hanya bisa mendoakan saudara hidup anak Baginda yang terbaik. Nanti ada pendapat tentang Baginda. Terima kasih wahai rakyatku. Sampai jumpa. Dadah. Sampainya di rumah Joko Seger dan Daratan. Ya Kakanda, akhirnya Kakanda datang juga. Kak Dinda, Kakanda punya sesuatu untuk Kak Dinda. Apa itu Kanda? Kakanda harus bilang tuh. Sudah-sudahlah. Ini, Kakanda punya minuman untuk Kak Dinda. Minuman apa ini Kanda? Ini adalah minuman penyegar tubuh. Minumlah ini 3 kali sehari setelah makan ya. Minuman ini Kanda dapat dari mana? Saja. Dinda, kak sahabat ini diberi uang jajan yang lebih besar daripada Ananda. Ananda tidak suka, ini tidak adil. Ananda aku tercinta, adik itu sudah membutuhkan uang untuk membeli kebaikan. Kamu kan sudah kemarin sudah memberikan, sudah 5 kali malah. Ya Ibunda, kebayangnya. Ibunda, masa Ananda terus yang disuruh cuci piring? Pasti ini tidak pernah disuruh cuci piring. Ananda juga punya pekerjaan lain, Ibunda. Tapi saya baru saja Kanjeng Lara anakku, sebentar lagi ayahanda dan Joko Genta akan pulang. Selesaikan saja pekerjaan sekarang. Baiklah. Joko Wirto dan ayahnya tiba di rumah selesai bertani. berjalan ini mendapatkan Ibunda. Syukurlah Adinda, tanaman kita di sana untuk bertumbuh. Tapi sepertinya Dewi Agung berkahi kita. Syukurlah ayahanda, hidup kita benar-benar baik. Salut. Di pagi hari dia melakukan dan waktu di halaman.
tubuhnya menjadi tidak enak. Saat tuannya pulang rumah, dia berbicara secara rahasia dengan suaminya. Kanda, apa yang Kanda sembunyikan dari Dinda? Percayalah padaku, Adinda. Anda tidak menyembunyikan apa-apa. Pagi tadi, seorang nyai misterius datang ke rumah kita. Dia datang untuk menagih janji, Kanda. Dia bilang bahwa waktumu sisa 1 minggu lagi. Apa maksudnya, Kanda? Oh iya, Anda lupa, Dinda. Anda pernah berjanji pada Nyai Roro Gendeng apabila kita dikaruniai anak, kita harus memberikan salah satu anak kita kepada Nyai. Apabila tidak, maka hancurlah desa Tengger dan seluruh keluarga kita ini. Apa, Kanda? Kenapa hal ini Kanda sembunyikan dari Dinda? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Dinda tidak ingin salah satu anak Dinda menjadi kembali Nyai, Kanda. Maafkan Kanda, Dinda. Kanda. Pengetahuan Joko Seger dan Roro Arta, ternyata anak-anak mereka mendengarnya dari balik itu. Mereka sangat syok mengetahui salah satu dari mereka. Apa? Salah satu dari kita akan ditumbalkan? Saya benar-benar tak percaya. Aku tidak peduli betapa aku mendengarnya dia. Yang penting kan saya yang menjadi tumbalnya. Bahkan dengar saja dari tumbalnya. Sebagai yang tua seharusnya mengalah. Umur bapak sudah 18 tahun, saya baru 17 tahun lagi. Bocah, kau pikir aku jadi kata-katamu? Saya masih belum 18 tahun, itu masih terlalu sebentar. Saya belum menikah, punya anak, dan lain, pikirlah. Nah, itu ini saja dia belum tahu akan itu, belum dewasa. Kamu di tumbalnya berbantu. Bukan begitu, Mas, tapi Mas Joko tidak bisa melakukan begitu saja. Kita harus membicarakannya pada ayahanda dan ibunda besok. Siapa yang setuju? Keesokan hari, siapa yang akan menjadi imam? Joko Seger dan istrinya sedang terduduk itu di ruang keluarga. Anak-anaknya yang sudah mengetahui juga bingung dan kesal atas masalah itu. Anak-anakku, ada yang ayahanda akan katakan ke kalian semua. Tapi sebelum itu semua, ayahanda ingin meminta maaf atas kejadian 18 tahun yang lalu. Ayahanda, kami juga ingin meminta maaf. Kami mengetahui segalanya. Kami mendengar pembicaraan ayahanda dan ibunda semalam. Apa tentang yang itu? Kami sebenarnya sudah tahu bahwa ayah anda akan menyerahkan salah satu dari kami ke Nyai dan itu. Tapi sungguh anakku, ibunda tak rela jika kalian menjadi milik Nyai. Kanda, bagaimana kalau saya saja menjadi tumbal Nyai, Kanda? Jangan ibunda, saya bisa saja baru dewasa dan tidak ada yang bisa menjadi pengganti ibunda di rumah ini. Ya, ayahanda, aku tidak ada jalan lain. Bagaimana kalau kita pergi dari
dan datang dari ini dan pergi darinya itu. Terdengar ketukan pintu yang memotong pembicaraan keluarga itu. Kurban itu membuka pintu dan mempersilahkannya. Kami ingin bertanya, bagaimana cara kami akan terhindar dari Nyai Roro Gendeng itu? Dia bukan manusia biasa. Dia mengetahui segala jenis ketakutan. Dari dasar ini segala jenis ketakutan. Dia akan membunuh dan membunuh kalian semua. Ini semua salahku. Ibunda, coba saja kita menunggu Dewi Agung untuk Diana. Pasti tidak akan terjadi seperti ini. Satu-satunya cara bisa kalau lakukan adalah mengorbankan salah satu dari anak-anak. Sudah, betul. Dan semakin baik pula, dia tak lagi seperti itu sejak 1 tahun lalu. Anda, saya tak mau menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Saya masih mau hidup, Ayahanda. Saya masih muda dan lugu, Ayahanda. Teganya Ayahanda ingin mengorbankan salah satu dari kami. Demikian saya juga. Saya telah berjanji kepada kekasihku akan menikahinya saat usia kami 20 tahun. Dia akan bersedih jika saya pergi, Ayahanda. Demi Dewi Agung, Ayahanda sangat menyayangi kalian semua. Tapi mau bagaimana lagi? Andai saja tumbal Nyai Roro Gendeng dapat diganti, Ayahanda lah yang akan menjadi tumbal itu. Ayahanda, ibunda, biarkan saya saja. Saya mau menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Andalkan seluruh keluarga saya bahagia, asalkan saja aman. biar aku yang bicara. Rupanya kamu Dewi Agung. Lama tak jumpa. Bagaimana sekarang hidup menjadi dewi dari segala dewi?
Kabar baik, bagaimana kabarmu? Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja saya yang terpilih menjadi Dewi Agung, tidak akan seperti ini hidup saya, menjadi Nyai Roro Gendeng yang harus meminum darah agar awet muda. Kamu seharusnya tahu bahwa yang terbaiklah yang menang. Dan kamu tidak tahu Dewi Agung yang dahulu mengetahuinya. Makanya dia tidak memilihmu dan mengirim kamu ke bumi untuk menjadi manusia. Tahu apa kamu? Saya tahu banyak hal. Sebentar lagi kau akan meninggalkan salah satu anak dari Joko Seger dan Roro Antom, bukan? Ya, itu benar sekali. Dan sebentar lagi aku akan jauh lebih cantik daripada kamu. Semoga berhasil. Kalau begitu, selamat tinggal. Ketika itu pasangan itu akan pergi untuk selama-lamanya, karena akan menjadi tumbal dirinya. Senin subuh yang kelam itu, tidak seorang pun dari keluarga Joko Seger dan Roro Antom yang bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang makan, semuanya gelisah kecuali Fatmini. Dia terpaksa walaupun masalah ini sangat berat. Fatmini, kau benar-benar mulia adikku. Bersenang-senanglah nanti di surga. Saatnya Roro Gendeng akan menjadikanmu tumbal. Tutuplah matamu. Ingatlah rumah ini. Ingatlah ayahanda, ibunda, dan kita semua. Janganlah menangis, Mbak. Saya akan baik-baik saja di sana. Saya juga bisa menangis. Akan kuberi nama anakku seperti semoga dia mulia dan baik hati seperti Terima kasih semuanya, ayah bunda, ibunda, Mbak Kanjeng Lara, dan juga Berta, tapi sangat menyayangi kalian. Ananda Fatmini, mengapa kau berani menjadi tumbal dari Roro Gendeng, anakku? Saya rela melakukan apapun dari semuanya. Asal ibunda, ayahanda, dan kakak-kakak bahagia. Bunda benar-benar menyayangimu. Ingatlah Ananda, ketika kau takut, tutuplah matamu. Bayangkan wajah ayahanda, ibunda, dan seluruh keluarga itu. Dengan begitu, rasa takutmu akan hilang, nak. Kita semua selalu berada di sisi. Mereka menghabiskan waktu sampai fajar menunggu. Terdengar ketukan pintu. Itu pasti perempuan yang akan mengantar Fatmini di tempat Nyai Roro Gendeng. Pergilah ke Gunung Bromo dan bawa bagian kecil hati pada ayah bunda Fatmini. Fatmini sangat menyayangi kalian semua.
juga. Apa Bapak punya Roro Gendeng? Kecil, saya tahu kamu pasti anak paling bungsu dari Joget Sekaya. Cepat, ambil kakiku. Baiklah, penunggalanku akan segera dimulai. Wabahri, wamantul, wabaris. Biarpun biarpat, bulbul nehi, bulbul sampat. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu takut? Atau kamu mendengar lain antara saya? Tidak ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk keluarga saya. Kalau Jai menjadi engkau, dia jadi tidak sanggup memegang engkau itu. Dan engkau itu terlempar ke arah kamu. Tidak! Apa yang terjadi? Kenapa kepada saya? Hilang! Jai Roro Gendeng dan Dayak akhirnya lenyap bersama hilangnya tiada. Kami ini terduduk lemah bersama Dewi Api di sebelahnya. Kami jauh menolong saya, tapi ada yang tidak lagu. Kenapa ada menolong saya? Karena kau mulia dan baik hati, Kaki.